Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nurul Afdal di Komputer Grafis. Kali ini saya akan membahas terkait line clipping dan apa saja algoritma yang dipakai, serta tahap-tahap apa saja yang dilalui dalam algoritma tersebut. Sebelum membahas lebih lanjut terkait teknik line clipping, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu clipping. Clipping sendiri berasal dari kata clip yang secara umum memiliki arti memotong. Clipping adalah proses pemotongan objek atau pengguntingan objek sehingga hanya objek yang berada pada area yang menjadi perhatian saja yang terlihat. Perlu diingat, tidak semua garis harus digambar di area gambar, karena garis-garis yang tidak terlihat di area gambar seharusnya tidak perlu digambar. Kemudian, metode untuk menentukan bagian garis yang perlu digambar atau tidak perlu digambar, inilah yang disebut dengan clipping. Selanjutnya, ketampakan garis. Posisi ketampakan garis terhadap area gambar atau viewport dibagi menjadi 3. Yang pertama, garis yang terlihat seluruhnya, yaitu garis yang tidak perlu dipotong atau dengan kata lain fully visible. Kemudian yang kedua ada garis yang hanya terlihat sebagian, yaitu garis yang perlu dipotong atau dengan kata lain partially visible. Kemudian yang ketiga ada garis yang tidak terlihat sama sekali, yaitu garis yang tidak perlu digambar atau dengan kata lain fully invisible. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah. Selanjutnya, teknik clipping. Teknik clipping sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, point clipping, yang kedua, line clipping, yang ketiga ada polygon clipping. Jadi di sini kita akan membahas line clipping. Langsung saja kita masuk ke materi pada hari ini, yaitu teknik line clipping. Teknik line clipping adalah proses dalam grafika komputer di mana garis-garis yang berada di luar area tampilan atau viewport dipotong agar hanya garis yang terlihat di layar yang ditampilkan. Garis-garis yang tampak pada area gambar dapat dikelompokkan menjadi 4. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskannya dari gambar. Yang pertama ada garis P5 dan P6. Ini dinamakan dengan fully visible karena garis terlihat seluruhnya pada viewport. Yang kedua ada garis P9 dan P10. Ini dinamakan dengan partially visible karena garis hanya terlihat sebagian pada viewport. Yang ketiga ada garis P3 dan P4. Ini dinamakan dengan fully invisible karena garis tidak terlihat sama sekali pada area viewport. Yang keempat ada garis P7 dan P8. Ini dinamakan dengan fully partiality karena garis terpotong penuh oleh clipping window. Nah, beginilah nampak garis-garis yang telah terpotong pada viewport. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke algoritma line clipping. Dalam melakukan teknik line clipping dapat menggunakan beberapa algoritma, diantaranya seperti Cohen-Sutherland, Liang-Barsky, Kurzgesagt, dan Nikolai-Nicol. Edward Sutherland lahir pada tahun 1938 di Hastings, Nebraska, Amerika. Dia adalah perintis ilmu komputer dan internet. Dia menerima Turing Award 1988 untuk penemu Sketchpad, sebuah langkah awal untuk antarmuka pengguna grafis di komputer pribadi. Dia memperoleh sarjana elektro dari Institut Teknologi Carnegie, sekarang Carnegie Mellon University, pasca sarjana dari Caltech, dan PhD dari MIT dan IECS pada tahun 1963. Dia adalah anggota dari National Academy of Engineering, serta anggota National Academy of Science. Nah, dari beberapa algoritma yang telah saya sebutkan tadi, saya memilih algoritma Cohen-Sutherland untuk saya jelaskan pada materi kali ini. Algoritma Cohen-Sutherland. Cohen-Sutherland mengusulkan sebuah metode untuk menentukan apakah sebuah garis perlu dipotong atau tidak. Area gambar didefinisikan sebagai sebuah area segi 4 yang dibatasi oleh X-min, X-max, Y-min, dan Y-max, seperti contoh di bawah. Setiap ujung garis diberi kode 4 bit atau biasa disebut dengan region code. Region code ditentukan berdasarkan area di mana ujung garis tersebut berada. Bit ke-0 adalah region kiri atau L. Bit ke-1 adalah region kanan atau R. Bit kedua adalah region bawah atau B. Bit ketiga adalah region atas atau T. Bit ke-0 region kiri akan diisi 1 apabila X kurang dari X min dan 0 apabila X lebih sama dengan X min.
Kemudian bit ke-1 region kanan akan diisi 1 apabila X lebih dari X max dan 0 apabila X kurang sama dengan X max. Kemudian bit kedua region bawah akan diisi 1 apabila Y kurang dari Y min dan 0 apabila Y lebih dari sama dengan Y min. Kemudian bit ketiga region atas akan diisi 1 apabila Y lebih dari Y max dan 0 apabila Y kurang dari sama dengan Y max. Region code terdiri dari 9 bagian. Bagian pertama yaitu 0000, artinya terletak di dalam area viewport. Region code 0010 terletak di sebelah kanan viewport. Region code 0001 terletak di bagian kiri viewport. Region 1010 terletak di bagian kanan atas viewport. Region code 1000 terletak di bagian atas viewport. Region code 1001 terletak di bagian kiri atas viewport. Region 0110 terletak di bagian kanan bawah viewport. Region 0100 terletak di bagian bawah viewport. Region 0101 terletak di bagian kiri bawah viewport. Berikut ada contoh dari algoritma Cohen-Sutherland. Jika diketahui area gambar ditentukan dengan X min sama dengan 1, Y min sama dengan 1, dan X max sama dengan 4, Y max sama dengan 5, dan dua buah garis yaitu yang pertama P min 1, min 2 kurang 5,6. Yang kedua Q min 1,5 kurang 6,7. Tahapan pertama yaitu menentukan region code dari masing-masing garis tersebut. Yang pertama ada garis P. Ujung garis P sama dengan min 1, min 2. L bernilai 1 karena X kurang dari X min, yaitu min 1 kurang dari 1. R bernilai 0 karena X kurang dari X max, yaitu min 1 kurang dari 4. B bernilai 1 karena Y kurang dari Y min, yaitu min 2 kurang dari 1. E bernilai 0 karena Y kurang dari Y max, yaitu min 2 kurang dari 5. Sehingga region code untuk ujung P min 1, min 2 adalah 0101. Kemudian ujung garis P 5,6. L bernilai 0 karena X lebih besar dari X min, yaitu 5 lebih besar dari 1. R bernilai 1 karena X lebih besar dari X max, yaitu 5 lebih besar daripada 4. B bernilai 0 karena Y lebih besar dari Y min, yaitu 6 lebih besar dari 1. T bernilai 1 karena Y lebih besar dari Y max, yaitu 6 lebih besar daripada 5. Sehingga region code untuk ujung P 5,6 adalah 1010. Karena region code kedua ujung garis tidak 000, maka garis P kemungkinan invisible dan perlu dipotong. Nah, yang kedua ada garis Q. Pencarian garis Q juga sama seperti pencarian pada garis P sebelumnya. Kemudian menentukan titik potong. Setelah garis ditentukan ketampakannya, maka langkah berikutnya adalah menentukan lokasi titik potong antara garis tersebut dengan batas area gambar. Titik potong dihitung berdasarkan bit sama dengan 1 dari region code. Dapat dilihat pada tabel di bawah. Kemudian ada rumus untuk menghitung nilai XP1. XP1 sama dengan X1 tambah Y min kurang Y1 per N. Kemudian ada rumus menghitung nilai XP2. XP2 sama dengan X1 tambah Y max kurang Y1 per N. Kemudian ada rumus untuk menghitung nilai YP1. YP1 sama dengan Y1 tambah M kali X min kurang X1. Kemudian ada rumus menghitung nilai YP2. YP2 sama dengan Y1 tambah M dikali N max kurang X1. Dan rumus untuk menghitung nilai M adalah M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Bergantung pada lokasi ujung garis maka akan diperoleh 2, 3, atau 4 titik potong seperti gambar di bawah ini.
Langkah pertama yaitu kita tentukan region bit terlebih dahulu. L sama dengan 1, R sama dengan 1, B sama dengan 1, T sama dengan 1. Kemudian region bit ini berpotongan dengan X-min sama dengan 1, X-max sama dengan 4, Y-min sama dengan 1, Y-max sama dengan 5. Kemudian nilai yang dicari yaitu nilai dari YP1, nilai dari YP2, nilai dari XP1, nilai dari XP2. Kemudian setelah dicari nilai dari keempat-empatnya ini baru ditentukan titik potongnya, yaitu titik potong X-min, YP ini berapa, X-max, YP2 ini berapa, XP1, Y-min ini berapa, XP2, Y-max berapa nilainya. Kemudian titik potong garis P, min 1 sebagai X1, min 2 sebagai Y1, 5 sebagai X2, 6 sebagai Y2. Nah, sebelum kita tentukan titik potong dari garis-garis yang telah kita sebutkan tadi, maka kita tentukan dulu berapa nilai dari M. Sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, untuk mencari nilai M yaitu Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1, yaitu sama dengan 6 kurang dalam kurung min 2 per 5 kurang dalam kurung min 1. Karena min kali min plus yaitu 6 tambah 2 sama dengan 8, 5 ditambah 1 sama dengan 6. Oke, jadi nilainya 8 per 6. Nilai dari M adalah 8 per 6. Kemudian region kode 0101 di titik min 1, min 2. Jadi di sini kita mencari region bit yang bernilai 1. Jadi yang pertama ketemu yaitu di L, maka kita cari L terlebih dahulu. Rumusnya yaitu YP1 sama dengan Y1 tambah M dikali X-min kurang X1. YP1 sama dengan min 2 ditambah 8,6 yang kita cari M, nilai M tadi, dikali 1 kurang min 1. Hasil dari YP1 adalah 0,67. Kesimpulannya kita telah menemukan nilai dari X-min, YP1 yaitu sama dengan 1,067. Kemudian region bit yang kita temui tadi ada di bagian B. Nilainya yaitu XP1 sama dengan X1 tambah Y-min kurang Y1 per M. XP1 sama dengan min 1 tambah 1 kurang dalam kurung min 2 per 8 per 6. Jadi hasil dari XP1 adalah 1,25. Jadi kesimpulan dari sini kita sudah menemukan nilai dari XP1, Y-min yaitu 1,25,1. Kemudian region code 1010 di titik 5,6. Jadi kita ketemunya di R nilai satunya. Jadi kita tulis R terlebih dahulu. Rumusnya yaitu YP2 sama dengan Y1 tambah M dikali X-max kurang X1. YP2 sama dengan 6 ditambah nilai M tadi 8 per 6 dikali 4 kurang 5. Hasil dari YP2 sama dengan 4,7. Jadi kesimpulannya kita telah menemukan nilai X-max, YP2 dengan nilai P nilai 4,4,7. Kemudian region B yang kita ketemui selanjutnya yaitu di T, yaitu 1. Rumusnya XP2 sama dengan X1 tambah Y-max kurang Y1 per M. XP2 sama dengan 5 ditambah 5 kurang 6 per 8 per 6. XP2 dengan nilai 4,25. Jadi kesimpulannya kita telah menemukan XP2, Y-max dengan nilai 4,25,5. Nah, setelah mencari nilai dari keempat titik potong tersebut, maka kita akan melihat kembali titik potong mana yang terdapat dalam area gambar. Dan ternyata titik potong yang terdapat dalam area gambar yaitu region bit dari B dan R. Mungkin cukup sekian materi penjelasan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.